Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kemampuan pribadinya akan selalu menjadi lebih kuat sebelum tekanan yang lebih besar. Bakat hebat dari fisik Dewa Cahaya semakin meletus di bawah tekanan luar biasa dari pilar naga iblis. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak tahu tingkat budidayanya akan mencapai di bawah dukungan kompor spiritual cerdas Ye Xiaolei. Jika tahta keabadian dan penciptaan surgawi digunakan juga, maka dia mungkin akan mendekati puncak langkah ke-9. Namun, itu masih belum cukup melawan Kaisar Dewa Iblis. Tidak ada yang bisa memprediksi betapa menakutkannya Kaisar Dewa Iblis, setelah melampaui 1 juta energi spiritual dan menjadi setengah dewa, ketika dia menggunakan pilar naga iblis setara dengan alat supra dewa, karena tidak ada satu manusia pun yang hidup. Termasuk pahlawan abadi, yang telah menyaksikan Kaisar Dewa Iblis bertarung dengan kekuatan penuhnya. Namun, bagaimana jika dia memasukkan Hao Yue? Begitu dia memikirkan Hao Yue, riak segera muncul di pikiran kosong Long Hao Shen. Mereka adalah riak-riak yang terbakar oleh keinginan. Sudah sangat lama sejak dia bertarung bersama Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi menjadi 8 tangan, Long Hao Shen dan yang lainnya kembali, tetapi Hao Yue tampaknya telah memasuki kondisi kultivasi khusus. Awalnya, Long Hao Shen percaya dia sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi dia menemukan dia salah segera, karena Hao Yue telah menghabiskan waktu yang sangat lama di kemacetan sebelum dia menerobos, jadi kultivasinya sudah sangat stabil. Jadi mengapa itu tidur? Tampaknya itu terkait dengan bibit pohon kehancuran yang diperolehnya dari cobaan tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Mereka berdua kehancuran. Apakah Hao Yue tidak dapat menyerap kekuatan pohon kehancuran sepenuhnya? Jika itu benar-benar menyerapnya, seberapa kuatkah kekuatan Hao Yue? Hao Yue adalah kartu truf terbesar Long Hao Shen. Itu memiliki aura yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Ketika mereka bekerja bersama, Long Hao Shen percaya dia akan mampu menandingi Kaisar Dewa Iblis. Waktu berlalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bintang dan bulan muncul bersama di samping pilar naga iblis di kejauhan. Aura menakutkan dari pilar naga iblis melonjak liar. Menakjubkan, sangat mengesankan. Setelah 15 menit lagi, suara Feng Xiu terdengar sekali lagi. Itu telah kehilangan ketidakpeduliannya dari sebelumnya. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Dinginnya suara itu membuat hawa dingin di luar jalur gunung penentang naga terasa hangat. Tekanan dari pilar naga iblis segera membengkak, sementara naga hitam besar sepanjang 1000 meter itu memperoleh lapisan cahaya keemasan gelap. Sosok-sosok muncul dari cahaya keemasan gelap, langsung menyerbu ke arah jalur gunung yang menolak naga. Mereka adalah naga hitam besar. Mereka semua memiliki mata berwarna merah darah. Salah satu bagian belakang setiap naga hitam adalah 2 pembangkit tenaga listrik. Salah satunya adalah setan bulan dengan rambut ungu panjang, sementara yang lain adalah setan bintang dengan jubah penyihir kuning oranye. Ini adalah kombinasi sempurna antara naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang. Ada total 80 kelompok seperti ini. Semua naga iblis adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, sementara sebagian besar setan bulan dan setan bintang adalah dari langkah ke-9 juga. Tanpa ragu, ini adalah kekuatan terbesar di antara iblis. Setelah 80 naga iblis muncul, mereka membentuk garis di udara. Lapisan cahaya keemasan gelap menyelimuti mereka sepenuhnya dari pilar naga iblis di belakang. Segera, semua naga iblis menjadi 2 kali lebih besar di bawah iluminasi cahaya keemasan gelap. Yang terbesar telah melebihi 200 meter. Sementara dorongan ke bulan dan bintang iblis di punggung mereka tidak sebesar itu, aura mereka masih meningkat secara drastis. Di belakang 4 naga iblis terbesar di bagian paling depan adalah 4 kaisar klan iblis bulan dan klan iblis bintang. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain. Dengan lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik puncak di kedua sisi, lebih dari 1000 setan langkah ke-8 muncul juga. Mereka juga diterangi oleh cahaya keemasan gelap. Di bawah dorongan pilar naga iblis, aura mereka benar-benar mendekati aura langkah ke-9. Sangat mengesankan, Long Hao Shen. Suara dingin Kaisar Dewa Iblis dipenuhi dengan kemarahan yang intens. Kau berhasil membuatku marah. Anda benar-benar telah memberi saya kejutan besar. Terlepas dari kata-kata pujian yang Feng Xiu katakan sebelumnya, dia tidak tenang sama sekali. Berita yang dia terima saat itu memang membuatnya kehilangan ketenangan.
Feng Xiu tidak pernah berpikir bahwa Samigina dan Marbas akan dikalahkan dan itu akan benar-benar seperti apa yang Long Hao Shen gambarkan, menderita kekalahan yang mengerikan. Pasukan elitnya yang berjumlah 1 juta benar-benar hancur ketika mereka menyerang 2 benteng besar. Sejak kapan manusia memiliki kekuatan yang begitu besar? Apakah itu jebakan magis atau gerbang neraka? Tidak ada satupun dari mereka yang pernah muncul sebelumnya. Namun, mereka juga berhasil memainkan peran destruktif dalam pertempuran yang menentukan ini. Setelah menerima berita itu, Feng Xiu tergoda untuk mencambuk mayat Samigina dan mencabik-cabik Marbas dan Valefor. Kekalahan mereka telah benar-benar menghancurkan rencana Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, rencananya untuk menggunakan seluruh umat manusia untuk mengancam Long Hao Shen tidak mungkin lagi. Stabilitas persatuan kuil dan 2 kemenangan jelas memperkuat keinginan manusia-manusia ini sebelum dia mati dalam pertempuran. Itu juga secara drastis meningkatkan kesulitan bagi iblis untuk membuat manusia menyerah. Long Hao Shen tersenyum acuh tak acuh, saya harap Anda tidak menjadi emosional. Untuk berjaga-jaga jika kamu menjadi Kaisar Dewa Iblis pertama dan terakhir yang mati karena marah, kamu akan dicatat dalam catatan sejarah dengan cara yang cukup deskriptif. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba tersenyum setelah mendengar Long Hao Shen. Itu bukan jenis senyuman yang dia lakukan karena marah. Sebaliknya, itu adalah senyum penuh percaya diri dan penghinaan. Long Hao Shen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dan Temple Union Anda sudah menang? Itu benar, saya harus mengakui bahwa Anda telah menyebabkan saya beberapa masalah. Namun, itu hanya beberapa masalah kecil untuk kemajuan saya. Kekalahan Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast tidak penting. Saya pribadi akan merobek pas gunung penolak naga Anda dan melakukan tur melalui Temple Union. Anda akan segera mengetahui bahwa sebelum kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Setelah sampai di sana, suara Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba menjadi sedingin es, bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Lebih dari 1000 pembangkit tenaga iblis berangkat pada saat yang bersamaan. Terlepas dari Kaisar Dewa Iblis dan 19 Dewa Iblis yang dia bawa, lebih dari 1200 pembangkit tenaga listrik puncak bergegas menuju jalur gunung penentang naga dengan kecepatan yang menakjubkan. Pancaran sihir yang mereka berikan menerangi langit, serta jalur gunung penolak naga. Dengan lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 dan lebih dari 1000 pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 menyerang satu benteng secara bersamaan, ini mungkin pertama kalinya terjadi dalam sejarah Seng Modalu. Bahkan ketika iblis baru saja turun 6000 tahun yang lalu, mereka tidak pernah membuat gangguan seperti itu. Pada saat itu, kekuatan utama mereka adalah 72 pilar Dewa Iblis. Ras yang terinfeksi dan di iblis tidak sekuat sekarang. Pada saat inilah 6 cahaya gemerlap muncul di langit bersama-sama. Di bawah pimpinan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, 6 tahta surgawi berubah menjadi 6 garis cahaya di udara, menyelimuti tuan mereka masing-masing. Pada saat yang sama, semua pembangkit tenaga listrik di dinding Passing Mountain Resisting Naga naik ke udara. Saat di mana mereka bertarung sampai mati telah tiba. Kaisar Dewa Iblis benar, tidak peduli seberapa besar dampak dari Southeastern Fort dan Myriad Beast Mountain Pass, disinilah pertempuran terakhir yang menentukan akan terjadi. Itu juga akan menjadi tempat di mana pemenang terakhir dari Perang Suci ini akan diputuskan. Melepaskan, suara jernih Long Hao Shen menggelegar di langit di atas celah gunung. Pada saat yang sama, kira-kira 200 bola cahaya menyala pada saat yang sama di atas dinding celah gunung. Denyut energi spiritual yang menakutkan segera menyebabkan seluruh gunung berguncang dengan lembut. Tekanan dari serangan lebih dari 1000 pembangkit tenaga iblis puncak benar-benar melonjak hebat. Jika tubuh manusia digunakan untuk menggambarkan tekanan, maka tubuh kolosal akan mengalami rasa sakit yang tajam di lebih dari 200 lokasi yang berbeda. Ledakan, lebih dari 200 gemuruh terdengar pada saat yang bersamaan. Lebih dari 200 garis cahaya berwarna berbeda melesat keluar dari dinding jalur gunung penolak naga. Karena gelombang suara dan denyut energi spiritual yang mereka semburkan pada saat itu terlalu menakutkan, bahkan celah gunung telah mengeluarkan awan asap yang bergetar hebat. Banyak tempat di dinding tebal retak. Long Hao Shen telah memainkan kartu truf pertamanya yang tersembunyi di Dragon Resisting Mountain Pass. Mengapa Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast tidak menggunakan meriam ajaib yang paling mereka andalkan dalam pertempuran sengit seperti itu?
Itu karena semua meriam ajaib di seluruh serikat telah dikumpulkan di jalur gunung penentang naga. Ketika Long Haoshen memimpin pasukan manusia melalui 6 provinsi iblis, rencananya sudah mulai dilaksanakan. Temple Union pada dasarnya menggunakan semua peralatan penyimpanannya di tingkat legendaris atau lebih tinggi untuk mengangkut meriam ajaib, memasang dan mengujinya di jalur gunung penahan naga. Masalah terbesar dengan iblis sebenarnya terjadi secara internal. Jika Kaisar Dewa Iblis segera menerima berita itu dan mengetahui bahwa meriam ajaib tidak digunakan dalam pertempuran Benteng Tenggara dan lintasan gunung segudang binatang, dia pasti akan menyimpulkan kemana mereka pergi. Sayangnya, sebagian besar informasi yang dia terima telah disaring oleh organisasi UEY. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya akan sangat melemah jika dia menjadi buta atau tuli. Dengan kata lain, setelah kemenangan Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast, organisasi UEY telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada manusia. Mereka bahkan menanggung risiko terpapar. Lebih dari 200 garis cahaya meletus pada saat yang sama dan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan mampu menghadapinya secara efektif pada saat itu. Perbedaan terbesar antara meriam sihir dan mantra dari penyihir adalah bahwa meriam sihir tidak perlu dilantunkan. Mereka hanya menjawab pada susunan ajaib di meriam itu sendiri dan kristal ajaib yang memberikan energi. Akibatnya, mereka dapat dipecat tanpa memberikan apapun. Serangan lebih dari 1000 pembangkit tenaga iblis disambut dengan rentetan gabungan meriam ajaib yang semuanya telah disuplai dengan kristal ajaib dari langkah ke-9. Lebih dari 200 berkas cahaya besar, setidaknya selebar 5 meter, bertabrakan dengan keras dengan iblis yang menyerbu. Di udara, Long Haoshen tersenyum setelah menyatu dengan 13 bola cahaya putih, kembang api yang luar biasa. Ya, sungguh pemandangan yang indah dari kembang api yang gemerlap. Setan-setan itu sama sekali tidak dapat menghindari serangan kolektif yang tiba-tiba. Tidak peduli seberapa cepat mereka, bisakah mereka melebihi kecepatan cahaya. Akibatnya, mereka semua bertahan karena naluri. Saat mereka menyerang, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 terbang di depan, sementara 80 kelompok yang terbentuk dari 3 klan terbang di belakang. Itu adalah letusan yang mempesona ketika rentetan dari meriam ajaib bertabrakan dengan pertahanan iblis. Warna yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara. Sebuah selubung cahaya besar bahkan telah mengembun di udara saat badai elemental yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalamnya. Sejumlah besar pembangkit tenaga iblis terlempar. Ini semua adalah iblis dengan pertahanan yang cukup kuat untuk memblokir serangan dan tidak hancur berkeping-keping, sedangkan iblis yang lebih lemah, atau yang terletak di tengah rentetan, tidak seberuntung itu. Dari jauh melihat ke seluruh jalur gunung penolak naga, sepertinya dinding telah menembakkan ledakan ke sekelompok nyamuk. Mengaum, Kaisar Dewa Iblis benar-benar marah sekarang. Naga emas gelap di atas pilar naga iblis terbang dan melepaskan napas emas gelap menuju medan perang. Itu benar-benar tiba segera, meskipun dilepaskan dari jarak lebih dari 5 km. Warna emas yang intens bertabrakan dengan badai unsur, benar-benar menyebarkan badai dengan paksa. Tanpa ragu, serangan dari meriam ajaib paling kuat saat pertama kali meletus dan berhasil menghentikan serangan iblis yang tak terkalahkan dengan paksa. Setidaknya seperempat dari iblis langkah ke-8 yang bertanggung jawab mati karena ledakan yang mengerikan itu, sementara lebih dari setengahnya terluka. Dari semua meriam ajaib, beberapa garis cahaya adalah yang paling ganas. Yang terkuat adalah abu-abu mematikan. Tidak hanya membunuh 7 atau 8 iblis dari langkah ke-8, itu mendarat di naga iblis pada akhirnya juga. Pertahanan mengerikan dari naga iblis dan iblis bulan dan iblis bintang di punggungnya sebenarnya gagal memblokir serangan itu. Naga iblis terluka parah, sedangkan iblis bulan dan iblis bintang benar-benar mati. Aura abu-abu sebenarnya adalah kekuatan kematian. Untuk dapat menghasilkan serangan yang begitu kuat, kristal ajaib yang memberikan energi jelas luar biasa. Lebih tepatnya, itu adalah mahkota Dewa Iblis Dewa Kematian Samigina. Alasan mengapa keempat Raja Iblis memperebutkan hak untuk menggantikan Dewa Kematian Iblis adalah karena mahkota Dewa Iblis tidak ditinggalkan, sementara dengan kultivasi dan status mereka di antara iblis, mereka dapat dengan paksa mewarisi posisi sebagai Dewa Iblis. Selama mereka diakui secara luas. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa mahkota Dewa Iblis Samigina akan menjadi bahan bakar untuk meriam ajaib Persatuan Kuil.
Meriam sihir kuat lainnya juga ditenagai oleh mahkota Dewa Iblis, sedangkan serangan elemen gelap ditenagai oleh kristal ajaib dari iblis. Baik Long Haoshen dan petinggi dari Temple Union mengerti bahwa manusia tidak akan pernah menjadi lawan iblis dalam pertempuran terbuka, jadi tentu saja mereka harus menggunakan beberapa metode khusus untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis. Dengan informasi apapun tentang meriam ajaib yang dikunci, serangan gabungan dari meriam segera memberikan pukulan berat ke pusat kekuatan yang dibawa Kaisar Dewa Iblis bersamanya. Meskipun ini tidak cukup untuk menggoyahkan fondasi iblis, setidaknya itu membentuk penghalang besar dan melenyapkan moral mereka. Badai elemental mereda dan iblis berkumpul kembali. Mereka tidak mengenakan biaya lagi seperti sebelumnya. Banyak setan terkejut. Manusia benar-benar dipersiapkan dengan lebih dari 200 meriam ajaib. Kemarahan Kaisar Dewa Iblis mencapai batasnya. Dia melirik bulan ungu di udara dan dengan sekejap, dia muncul dari pilar naga iblis. Agares, kamu harus memberiku penjelasan setelah pertempuran berakhir. Suara Feng Xiu meledak di telinga Mundi Mengat Agares, tapi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Dalam pertempuran penting ini, iblis bulan menyusun sepertiga dari total kekuatan mereka. Sekarang jelas bukan waktunya untuk menyalahkan Agares. Benar-benar melenyapkan pertahanan jalur gunung penentang naga adalah masalah yang dihadapi. Meriam ajaib dari celah gunung mulai diisi ulang. Dengan kristal ajaib langkah ke-9 yang mendukung mereka, mereka jelas tidak hanya memiliki satu putaran api. Mungkin penggunaannya tidak akan sehebat di awal, tapi setidaknya mereka bisa menakuti iblis di medan perang. Namun, Feng Xiu tidak memberi mereka kesempatan untuk ledakan kedua. Di udara, dia hanya mengambil satu langkah dan pada saat berikutnya, dia telah melewati semua pembangkit tenaga iblis, tiba di bagian paling depan. Naga emas gelap yang besar itu terus mengaum di kejauhan, sementara mata Feng Xiu bersinar dengan cahaya keemasan gelap yang menyilaukan juga. Rambut hitamnya berubah menjadi cakram bundar di belakangnya seperti matahari, sementara mata Feng Xiu berkedip dengan cahaya keemasan gelap. Jubah mewahnya bergoyang meskipun tidak ada angin. Ketika dia muncul di hadapan semua iblis, dia tampak begitu diam. Bahkan langit pun terdiam. Pada saat Feng Xiu pindah, Long Haoshen juga bergerak. Sayapnya yang besar dan seputih salju dari Armor of Eternity terbentang dan pada saat berikutnya, dia muncul 500 meter dari Feng Xiu. Mereka saling menatap. Pemimpin umat manusia dan pemimpin iblis saling menatap. Long Haoshen pada dasarnya telah ditekan langsung oleh aura Feng Xiu ini. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi Kaisar Dewa Iblis yang marah, dia bisa merasakan betapa besar tekanannya. Pada saat itu, Long Haoshen merasa Feng Xiu seperti lautan, tak terbatas dan tak terduga. Namun, dia jelas enggan untuk ditekan seperti ini. Batu permata di dada Long Haoshen bersinar dengan lampu hijau sebagai suara yang jelas dari detak jantung terdengar. Segera, aura Long Haoshen meletus sebagai warna hijau yang dipenuhi dengan aura kehidupan yang meluas, berbenturan dengan aura emas gelap Kaisar Dewa Iblis. Kamu tidak bisa menghentikanku, kata Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya ke arah Long Haoshen dan mengulurkan jari telunjuknya. Heart of Eternity Long Haoshen tiba-tiba berhenti berdetak saat melihat itu. Kembali di pagoda setan bintang, begitulah cara Kaisar Dewa Setan membunuhnya. Dia telah menghancurkan hatinya. Namun, dia hanya tetap linglung selama sepersekian detik. Long Haoshen mengangkat pedang keabadian tinggi di atas kepalanya dan mengayunkannya ke Kaisar Dewa Iblis dari jauh. Domain keabadian dan domain Dewa Cahaya bergabung bersama, memancarkan cincin lampu hijau. Pada saat yang sama, dia menghilang dalam lampu hijau. Mekar alam. Ujung jari Kaisar Dewa Iblis menyala seperti bola cahaya keemasan gelap seukuran kepalan tangan. Namun, ada raungan naga yang memekakkan telinga dalam cahaya, seolah-olah seekor naga besar disegel di dalam bola cahaya kecil itu. Gelombang suara yang menakutkan meletus dari jari Kaisar Dewa Iblis di saat berikutnya. Naga besar di kejauhan berdiri dalam posisi mengaum, tapi aumannya jelas terpancar dari bola cahaya. Mekar alam Long Haoshen seperti gelembung hijau yang meledak dalam gelombang suara yang menakutkan. Ketika gelembung mencapai batasnya, tiba-tiba meledak. Gelombang suara berlanjut menuju jalur gunung penentang naga, sementara Long Haoshen mengayunkan pedangnya ke arah Kaisar Dewa Iblis, enggan untuk jatuh begitu saja. Pedang putih yang gemerlap itu juga menghasilkan dentuman lembut.
Itu persis karena dentuman aneh yang melindungi Long Hao Shen dari raungan. Warna putih tembus pandang dari Sword of Eternity tampak begitu cerah dan jernih, tapi pedang itu tidak melepaskan serangan apapun. Tampaknya tidak ada bedanya dengan ayunan sederhana, seolah-olah itu sama dengan tebasan dari prajurit biasa dari langkah kedua atau ketiga. Namun, pedang sederhana tanpa hiasan itu membuat Demon God Emperor bereaksi. Dia segera menarik kembali jari diperpanjang dan membentuk kepalan, meninju di tebasan Long Hao Shen ini. Dentang, tabrakan tinju dan pedang benar-benar menghasilkan suara logam. Seluruh tubuh Long Hao Shen bergidik saat lapisan cahaya putih meluas dari tubuhnya, sementara Kaisar Dewa Iblis segera mundur hingga 100 meter jauhnya. Selain itu, tidak ada setetes pun energi spiritual yang berhasil melarikan diri dari tempat mereka bentrok. Pembangkit tenaga manusia dari Dragon Resisting Mountain Pass sudah mulai menahan napas. Mereka tahu betul bahwa sangat penting bahwa Long Hao Shen menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Jika Long Hao Shen dikalahkan, maka manusia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa siap mereka, hasil akhirnya akan tetap sama. Manusia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Ada juga orang-orang di antara iblis yang jantungnya berdebar kencang saat Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis bentrok kali ini, karena itu sama pentingnya bagi mereka apakah Long Hao Shen bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis atau tidak. Kaisar Dewa Iblis menyapu ujung jubahnya. Sebenarnya ada potongan beberapa sentimeter. Tinjunya benar-benar gagal untuk memblokir pedang Long Hao Shen sepenuhnya. Dan, tanda berdarah tipis muncul di punggung tangan kanannya. Tanda itu perlahan menutup. Mengangguk ke arah Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis tersenyum, tingkat pertumbuhanmu benar-benar mengejutkan. Esensi sebenarnya dari domain penjelmaan diri dikombinasikan dengan serangan yang berisi teknik domain. Sangat mengesankan, Anda layak mendapatkan pujian saya. Tidak ada lebih dari 5 orang di antara ras saya yang dapat menerima serangan itu dan muncul hidup-hidup. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri dalam menantang saya. Namun, meriam ajaib Anda mungkin semuanya tidak berfungsi. Dia benar, semua meriam ajaib yang menyimpan energi sebelumnya telah redup. Long Hao Shen tidak perlu melihat ke belakang. Dia bisa merasakan apa yang terjadi menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat.